Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Alina Stara. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Selamat menonton. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis menggunakan heading. Jadi nanti ketika kita klik table of content yang ada di sini, reference, ini daftar isinya secara otomatis akan terbentuk gitu ya. Jadi kita tidak perlu menulis satu persatu. Sebelumnya ini saya buatkan dulu untuk halaman daftar isinya. Oke, di sini kita tulis daftar isi. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat daftar isinya. Yang pertama kita bisa menyesuaikan dulu headingnya ya, heading 1, 2, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, ini headingnya masih pakai format yang default ya. Jadi nanti kalau kita klik kiri, ini dia akan berubah menjadi warna biru seperti itu. Langkahnya yaitu setelah kita mengeblok bab yang akan kita masukkan ke dalam daftar isi pada barisan pertama, kita klik kanan dulu heading 1, kemudian update heading 1 to match selection. Nah, ini fungsinya untuk menyesuaikan format dari heading 1 ini dengan teks yang telah kita blok. Kita sesuaikan dulu, kita klik. Oke, jadi sekarang format dari heading 1 ini sudah sama dengan teks yang kita blok ini ya. Kemudian selanjutnya yaitu karena ini masih satu baris, seharusnya pendahuluan ini ada di bawahnya ya. Kita jadikan 2 baris dulu, yaitu dengan mengklik layout, kemudian break, dan di sini ada text wrapping. Nah, ini sudah 2 halaman. Kenapa kok ini berbeda? Soalnya ini masih mengikuti format paragraf ya. Jadi ini di depan. Nah, sekarang sudah sama. Selanjutnya yaitu heading 2. Heading 2 ini untuk numbering dengan numbering setelah ini ya, setelah heading 1 atau setelah bab atau subbab setelah bab 1. Sama, ini masih belum disamakan atau masih belum disesuaikan ya, masih default heading 2. Kita sesuaikan dulu dengan klik kanan, kemudian update heading 2. Oke, sekarang heading 2 sudah sesuai dengan teks yang kita blok. Nah, tandanya kalau sudah berhasil itu ada kayak segitiga gini ya di sini. Nah, ini bisa kita klik. Kalau kita klik maka teks yang di bawahnya heading 1 ini akan tersembunyi. Nah, misalnya gini, ini tersembunyi kan, nggak ada. Oke, kita berikan, ini juga begitu. Nah, sembunyi. Kemudian lanjut heading 2, nomor 2 ya. Karena tadi sudah kita sesuaikan, sekarang kita bisa langsung mengklik kiri heading 2-nya. Nah, ini sudah ada tandanya kalau berhasil seperti ini ya. Kemudian ini heading 2. Nah, ini ada subbab lagi setelah heading 2. Maka kita beri misalnya pakai
abjad ya, A, B, C gitu. Seperti tadi, kita sesuaikan dulu karena tadi sudah heading 1 dan heading 2, maka sekarang heading 3. Nah, kita sesuaikan dulu ya. Klik kanan, update heading. Oke, sudah sesuai. Jadi nanti heading 3 akan mengikuti format ini. Kita cari dulu. Nah, ini berarti masuknya ke heading 3. Tinggal klik aja karena udah sesuai tadi ya. Ini juga heading 3. Kemudian kesimpulan heading 2. Oke, reference ini masuk ke heading 1. Daftar isi belum ya, tadi masuk heading 1. Oke, karena kita sudah menandai yang akan kita masukkan ke daftar isi selanjutnya, yaitu membuat daftar isi. Untuk daftar isi ini ada di reference, kemudian table of content. Ini ada 3 macam, kita bisa memilih salah satu. Ya, saya pilih yang ini saja. Nah, ini secara otomatis daftar isinya sudah terbentuk ya. Jadi kita tidak perlu menulis satu persatu atau menulis nomornya juga satu persatu, karena ini sulit ya. Nanti kalau misal kita ada revisi, kita harus menulisnya satu-satu. Nah, dengan adanya situs ini bisa secara otomatis. Jadi nanti kalau misal ada revisi, ada tambahan halaman, ini nomornya juga akan ganti gitu ya. Nah, dengan syarat kita update table. Setelah kita revisi misal, kemudian bertambah halamannya, otomatis kan nomornya harus gantikan. Jadi kita update table, kemudian ini ada update page number only. Ini untuk mengupdate nomornya saja, nomor dari daftar isi. Kalau yang update entity table ini untuk mengupdate isinya juga. Misalnya di sini kita tambah ya di bagian ini hasil dan pembahasan, misalnya kita tambah sub D gitu ya. Jadi ini pakai yang bawah tuh. Kalau cuman halamannya aja, nomor halaman, kita bisa pakai yang atas ini. Nah, jangan lupa juga ini dihapus, dan ini bisa disesuaikan untuk fontnya. Coba kita pakai PNR ya, kemudian nomor 12. Oke, sudah sesuai. Jadi membuat daftar isi bisa cepat dan juga simpel ya. Oke, sekian video tutorial pada video ini. Kita akan lanjut pada video tutorial selanjutnya. Kira-kira tutorial apa yang teman-teman masih bingung, bisa meninggalkan komen. Selamat mencoba, semoga berhasil.